selamat pagi jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah virtual melalui online. Dan saya percaya kita tetap minta pimpinan daripada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan layakkan kami. Mari Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami Tuhan. Untuk kami mau menyembah Tuhan. Untuk kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya pemulihan-Mu, mujizat-Mu terjadi ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam setiap pergumulan kehidupan kita, saya percaya ada sukacita yang daripada Tuhan. Karena Dia selalu menyertai kita. Dan kita dapat menyaksikan kuasa Tuhan. Sukacita surga.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Surga, terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhimu. Terima sukacita surga. Haleluya. Tuhanlah gunung batu kita. Hati kami mau percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Hatiku percaya. Tuhanlah
iman kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Yesus pegang erat tangan kami, karena kami hidup karena anugerah-Mu. Puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama dalam mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu sebagai sumber jawaban. Firman-Mu sebagai sumber penghiburan. Dan firman-Mu sebagai sumber kekuatan, jawaban di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam ibadah online. Satu hal kita percaya bahwa kalau hari ini kita bisa ada, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Masa pandemi yang belum berakhir. Tetapi dalam masa pandemi ini, hati kita, percaya kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita mengangkat satu tema besar tentang iman. Bagaimana iman, percaya kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya mengangkat satu tema, yaitu iman dalam menghadapi pergumulan. Iman dalam menghadapi pergumulan. Mari kita bersama-sama membuka dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita sama-sama berkata, iman kepada siapa? Ya, pasti iman kita tertuju kepada Tuhan. Satu kalimat berkata seperti ini. Iman adalah suatu kepastian bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi. Walaupun kita tidak melihatnya lebih dahulu. Satu ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ternyata perkataan ini terjadi ketika murid-murid yang sudah bertemu, yang sudah berjumpa dengan Yesus. Mereka bertemu dengan Thomas. Thomas, kami sudah bertemu dengan Yesus. Tetapi apa kata Thomas? Saya tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari saya ke dalam bekas tangan Yesus dan dalam lambung. Sekali-kali itu aku tidak percaya. Sehingga perkataan Yesus muncul. Perkataan Yesus ini yang dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-29 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, ya, namun percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman berarti percaya meski tidak melihat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan, Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Iman itu ketika kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga menyediakan tempat. Dan Dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai hidup orang percaya. Tema kita pada saat ini, iman dalam menghadapi pergumulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama merenungkan mengapa orang percaya mengalami pergumulan. Kita akan lihat bersama-sama ya. Mengapa orang percaya itu mengalami pergumulan? Yang pertama, sebab firman Tuhan sudah menyatakannya. Firman Tuhan sudah menuliskannya. Roma 8 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, waduh, kita begitu sangat gembira, kita begitu antusias. Waduh, puji Tuhan, kita ini orang yang percaya, kita akan menerima apa janji Allah. Kita ini adalah ahli waris. Wah, kalau berbicara soal ahli waris, waduh, kita akan senang tentang kata ahli waris. Benar, kita ini adalah ahli waris. Kita adalah pemilik kerajaan Allah, surga. Artinya tempat kita di bumi ini cuma sementara, saudara. Tetapi kita akan mewarisi surga kerajaan Allah. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ada begitu banyak orang tidak mau tentang perkataan ini, mendengar perkataan ini. Waduh, penderitaan, aduh janganlah. Penderitaan janganlah, pergumulan oh jangan. Ahli waris, janji-janji Allah, wah itu saya mau. Tapi kalau penderitaan, aduh jangan. Tapi saudara, Alkitab, firman Tuhan sudah menyatakan. Firman Tuhan sudah mengatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Orang percaya, orang yang taat kepada Tuhan, bukan berarti jalan hidupnya mulus. Orang yang setia beribadah, orang yang setia berdoa, orang yang setia berpuasa, tidak berarti jalan hidupnya mulus. Tidak, saudara. Sebab firman Tuhan sudah menggarisbawahi bahwa setiap orang percaya harus pikul salib, menyangkal dirinya dan pikul salib. Ada banyak pergumulan. Dan kita tahu firman Tuhan juga berkata bahwa iblis akan berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kita, menggoda kita, supaya intinya kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, pergumulan akan menyerang kehidupan kita. Bisa saja lewat pribadi kita. Bisa saja lewat pasangan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Bisa saja lewat lingkungan di mana kita berada, usaha di mana sedang kita sama-sama bekerja. Tapi juga bisa terjadi di dalam gereja. Di dalam gereja pergumulan bisa ada. Satu ketika seorang jemaat menelpon kepada gembalanya. Dan dia berkata, Pak Gembala, maaf, saya sekarang sudah pindah gereja. Wah, gereja di mana saya sekarang ada, waduh bagus Pak, waduh bagus deh. Gembala itu berkata, ya puji Tuhan, kamu menjadi berkat di sana. Setahun kemudian, orang ini menelpon lagi kepada gembalanya yang lama. Wah, Pak Gembala, sekarang saya tidak di gereja itu lagi. Lantas sekarang di mana? Oh, saya sudah pindah. Pergumulan di mana saja bisa menyerang kehidupan kita, menyerang pribadi kita,
menyerang rumah tangga kita, menyerang dalam ruang usaha kita, dalam ruang kampus sekolah kita. Tetapi bagaimana kita menyingkapi ketika pergumulan itu, ketika tantangan itu menyerang kehidupan kita. Pergumulan akan menyerang kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, mengapa orang percaya mengalami pergumulan? Pertanyaan besar. Yang kedua, sebab Tuhan mau menyatakan Dia mau mengadakan mujizat bagimu. Sehingga kita tidak katakan lagi, Bapak, Ibu, puji Tuhan, saya mendengar kesaksian dari tetangga saya. Saya mendengar kesaksian dari keluarga saya. Bagaimana Tuhan itu berkuasa. Amin, puji Tuhan. Tetapi saya mau katakan, mengapa orang percaya mengalami pergumulan? Karena Tuhan mau menyatakan, mengadakan mujizat itu bagi kita, bagi pribadi kita. Sehingga kita tidak berkata lagi dari kesaksian dia, tetapi kita yang alami sendiri. Efesus 3:20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah ingin menyatakan sesuatu yang besar. Allah ingin menyatakan sesuatu yang di luar pikiran kita, di luar dari doa kita. Tetapi Dia mau untuk kita tetap setia, untuk kita mau tetap beriman sama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada satu kisah tentang seorang yang bernama Abraham. Dalam usia lanjut, suami istri usia lanjut ini, dia tidak punya keturunan. Sampai dalam penglihatannya dia berkata kepada Allah, saya tidak punya keturunan yang akan mewarisi harta dia. Ya mungkin budaknya, hambanya. Tetapi dalam penglihatan itu Allah jelas berkata, Allah berfirman kepada Abraham, tidak. Allah berkata, coba hitung bintang-bintang yang ada di langit itu. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Lalu percayalah Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman yang dimiliki itu. Sehingga hal-hal yang di luar pikirannya bisa jadi Abraham berkata, tidak mungkin Bapak, tidak mungkin Allah, saya ini sudah tua. Istri saya sudah tua, 90 tahun loh. Sudah tua. Tetapi ada satu hal yang kita bisa lihat. Dia percaya. Abraham percaya perkataan dari Allah. Dia imani itu. Sehingga Allah memperhitungkan. Allah ingin memperlihatkan bagaimana mujizat Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan untuk dialami oleh Abraham. Sehingga kita dapat melihat. Dari Abraham dan Sarah ada keturunan. Dan keturunan itu akhirnya sampai kepada Yakub. Dan dikatakan Yakub diubah menjadi Israel. Dan Israel menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang menjadi bijinya Allah. Biji matanya Allah. Diberkati. Bapak Ibu, kehidupan kita, Tuhan mengizinkan pergumulan untuk kita hadapi. Tuhan izinkan tantangan itu menghadang hidup kita, menyerang kehidupan kita. Tetapi ketika kita senantiasa beriman kepada Tuhan, maka Dia akan menunjukkan bagaimana kuasanya, mujizatnya, jalan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan
sesuatu yang mungkin kita bisa berdoa, kita doa. Tapi bisa jadi Allah menunjukkan jalan yang terbaik, yang lebih baik untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di dalam pergumulan itu? Iman di dalam menghadapi pergumulan. Dengan cara apa untuk kita hadapi itu? Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Tetap taat ketika menghadapi pergumulan itu. Tetap taat ketika menghadapi tantangan itu. Mudah, tidak mudah. Banyak air mata. Banyak kesakitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, ada 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berada di satu bangsa yang lain. Tapi mereka berhasil di dalam pemerintahan. Raja pada saat itu, Raja Nebukadnezar. Dia membuat patung besar. Dan dia mau semua orang di bawahnya kekuasaannya menyembah kepada patung itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sadrak, Mesak, Abednego tahu dia hanya bisa menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan ketika titah itu dikeluarkan, dia tahu ini salah. Tapi mereka juga tahu kematian kalau tidak menyembah kepada patung itu. Ketika Raja Nebukadnezar tahu bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung itu, dia berkata kepada 3 orang itu, kalau kamu tidak mau menyembah kepada patung, maka engkau akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saya ingin kita melihat ayat ini di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 18. Dia berkata ini, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka mau tetap taat kepada Allah. Mereka tahu hanya Allah yang mereka sembah, bukan kepada yang lain, bukan kepada patung. Ketaatan. Mereka mau tetap taat. Walaupun kematian ada di depan mereka. Dan juga mereka katakan, kalaupun mereka harus mati, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung itu. Saudara, ketaatan, iman kita kepada Tuhan, untuk kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan walaupun banyak air mata. Tetap taat kepada Tuhan walaupun banyak penderitaan. Tapi kita percaya ada rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Iman di dalam menghadapi pergumulan itu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Ayub 1 berkata, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Secara singkat Bapak Ibu Saudara, dia mengalami pergumulan. Dia mengalami tantangan. Hartanya semua habis.
Anak-anak yang dia kasih semua habis. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Apakah mungkin pada saat itu dia meninggalkan Tuhan? Dan dia berkata, Tuhan engkau tidak baik. Engkau mengambil harta saya. Engkau mengambil anak-anak yang aku kasihi. Tapi yang dia katakan di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang beri. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dari semua itu dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak menuduh Allah, kenapa bisa begini? Allah, kau berbuat yang kurang patut kepadaku. Padahal aku ini saleh. Pergumulan demi pergumulan dihadapi oleh Ayub. Sebagai orang yang percaya. Ketika semuanya habis, tinggal mereka berdua, suami, istri, Ayub dan istri. Pasti kita akan berkata, pasti mereka akan saling bergandengan tangan. Dengan penyakit yang dialami oleh Ayub, dengan pergumulan yang dialami oleh Ayub, pastilah suami istri bergandengan tangan menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini begitu sangat penting sekali dalam hidup orang percaya. Pergumulan terus menyerang dia. Ketika dia tahu, pasti istrinya akan berkata, sudahlah Pak. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita harus saling membangun, tetap setia. Tetapi yang dikatakan di luar dari apa yang dipikirkan oleh Ayub. Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai 10 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Saudara, seorang istri yang harus membuat supaya suaminya dalam penderitaan itu, ayo sabar, ayo sabar, ayo mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Tetapi yang dikatakan, masih bertekunkah engkau Ayub? Sudah kutuki saja Allahmu dan engkau matilah kau. Tapi Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tidak sedikit tantangan menyerang kehidupan kita, tidak sedikit pergumulan menyerang kehidupan kita, apalagi di saat-saat pandemis yang terjadi saat ini. Ada banyak pergumulan. Mari kita belajar akan kehidupan Ayub. Mudah? Tidak, saudara. Sangat-sangat sulit, sangat berat. Tapi mari kita mau belajar untuk kita mau beriman kepada Tuhan. Iman berarti kita mau taat setia kepada Tuhan. Iman berarti kita mau tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak anak Tuhan yang kecewa ketika menghadapi pergumulan. Tidak lagi mencari Tuhan, dan bisa saja meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita belajar. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya selalu ingat perkataan seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini. Seorang hamba Tuhan ini berkata bahwa iman yang besar mampu memindahkan gunung. Ketika kita mendengar perkataan ini, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Maka jemaat Tuhan, maka orang-orang mendengar itu akan bertepuk tangan. Puji Tuhan, memang benar, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Tapi tidak berhenti sampai situ.
Kemudian dia berkata lagi, iman yang benar. Saya ulang dari awal. Iman yang besar mampu memindahkan gunung. Tapi iman yang benar mampu tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah, walaupun gunungnya tidak bergeser. Itulah iman yang benar. Iman yang benar mampu tetap percaya kepada Tuhan walaupun pergumulan itu belum selesai dalam waktu yang lama. Tetapi dia mau mempercayakan hidupnya tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu, apapun situasi kondisi kita saat ini, mari tetaplah taat kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang sedang menyerang kehidupan kita, mari tetap belajar untuk berserah, tetap belajar untuk percaya, jangan mundur, apalagi meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya kasih, jangan mundur. Jangan mundur. Tapi tetaplah percaya. Tetaplah taat kepada Tuhan. Dan kita yakini, kita imani, kita percaya ada waktu Tuhan saat menyatakan bagaimana rancangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Pengkhotbah 3:11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini, hari ini, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa setiap orang percaya pasti menghadapi pergumulan. Tapi satu hal, di dalam menghadapi pergumulan, kami mau belajar untuk beriman kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk senantiasa percaya sungguh kepadamu Tuhan. Mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Apapun situasi kondisi yang sedang menyerang kehidupan kami Tuhan. Sehingga akhirnya kami dapat melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan, cara Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami bahwa pengorbanan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Sehingga lewat pengorbanan Tuhan, penembusan terjadi. Keselamatan itu dinyatakan, diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam mengikuti perjamuan kudus. Mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Sebab ini perintah Tuhan. Agar kita mengingat akan karyanya dalam hidup kita. Dan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah begitu menyayangi kita sehingga Yesus rela mati di salib
sampai mati. Supaya setiap orang percaya mendapatkan penebusan. Supaya setiap orang percaya mendapatkan hidup kekal di dalam surga. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini, mari kita mengambil waktu. Mari kita mau berdoa. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan, yang menjadi penghalang kita kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan ampuni saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan mau berkorban sampai mati sehingga penebusan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami berdoa untuk roti dan air anggur yang akan kami makan dan kami minum Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka roti dan air anggur ini. Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan dan sekaligus menjadi pertanyaan dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjawabnya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada pada kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang ada pada kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Anugerahnya dalam hidup kita, penembusannya dalam kehidupan kita, sehingga keselamatan itu menjadi milik kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi. Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi katakan selamanya. Terima kasih. Haleluya, kita bersyukur karena karya pengorbanannya atas hidup kita. Dia menggantikan kita. Dia menderita supaya kita tidak menderita selama-lamanya. Kita akan berbahagia di surga yang kekal karya penebusannya. Itulah yang membuat kita berarti hari ini. Haleluya. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Oh Yesusku. Yesus. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Makasih Bapa yang baik buat hidupku ini sekarang. kami Tuhan Yesus pagi hari ini Ku kan memuji-Mu. kami merendahkan diri bersujud di hadapan-Mu. Sebab Kau Allah yang baik. Haleluya. Kau Raja segala raja. Kau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan yang sempurna bagi kami, bagi manusia yang percaya kepadamu. Biarlah lewat perjamuan kudus pada hari ini, jemaat-Mu Tuhan mengingat kembali akan setiap janji-janji Tuhan.
buat setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus, kami mempercayai firman-Mu, kami mempercayai perkataan-Mu, sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami mau katakan kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Tuhan memberkati perjamuan yang telah kami terima. Biar ketika itu kami makan dan minum masuk dalam tubuh kami, ada persekutuan yang indah, ada aliran kuasa Tuhan, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang kecewa putus asa diberikan semangat yang baru. Mari Bapa yang baik, turunlah berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu GGP Eklesia Kristi pada hari ini. Ayo berdoa Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, perlindungan-Mu yang sempurna itu terus ada bagi mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati profesi mereka, Tuhan memberkati apapun pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan memberkati dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, bahkan TNI, Polri, dan seluruh jajaran, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, supaya melalui mereka pemerintahan atas bangsa ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat situasi pandemi hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus setiap doa-doa orang yang percaya akan mematahkan setiap kutuk sakit penyakit, dan Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap permohonan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kehendak-Mu yang jadi atas hidup jemaat-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya dengan kasih anugerah Tuhan kita masih diperkenankan Tuhan boleh mengikuti ibadah melalui virtual. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam mengikuti ibadah ini. Atas nama Gembala dan Majelis mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Timothy Sumolang yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga, kesehatan, usaha, pelayanan, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni dan ulang tahun perkawinan, atas nama Gembala, Majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya lanjutkan dengan warta jemaat tanggal 6 Juni 2021. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan Bank CIMB Niaga. Nomor rekening 8000 47975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19
yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas. Dan dengan memberikan keterangan angka 19 pada akhir nominal, Bapak Ibu juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas Bapak Weli Filipus atau melalui WA Group Eklesia Kristi. Selanjutnya ibadah sepanjang minggu. Ibadah komisi sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 11. Akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah komisi youth diadakan setiap hari Minggu pukul 13. Akan dilayani oleh Wakil Gembala Pendeta Edi Korompis. Dimohon kepada seluruh anggota youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah komisi remaja setiap minggu pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Saudara Arifman Laila. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi wanita hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Desi Tuyu. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah komisi pria hari Rabu tanggal 9 Juni pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pembinaan jemaat untuk hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 akan diadakan pada pukul 19 atau jam 7 malam dengan tema perpuluhan. Berikutnya ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Weli Filipus. Jemaat dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Terakhir ibadah raya hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Erna Wijaya. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan melaksanakan protokol kesehatan. Puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin kita dari saat awal sampai pada saat ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami.
Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami dapat berkumpul. Kami dapat menyembah Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa hadir Tuhan. Memampukan kami dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami sungguh percaya Tuhan, kuasa-Mu, hikmat yang dari Tuhan terjadi untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Baik kepada Bapak Presiden kami, baik kepada Wakil Presiden kami, baik kepada orang-orang pemerintah kami Tuhan. Sehingga hikmat yang dari Tuhan ada dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Khususnya di dalam menangani Tuhan COVID yang masih terjadi Tuhan. Tuhan mampukan agar hikmat yang dari Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil benar-benar dari Tuhan. Kalau saat ini kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada yang bergumul untuk pekerjaan. Mari Tuhan, Tuhan buka berkat pekerjaan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menolong hikmat yang dari Tuhan untuk mereka bekerja. Untuk mereka memulai satu pekerjaan, satu usaha. Untuk mereka dalam usaha mereka diberikan hikmat yang dari Tuhan. Kemampuan yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Mungkin saat ini berkumpul untuk jodoh. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk mereka. Ada jemaat yang mungkin saat ini bergumul untuk keturunan Tuhan. Kami sungguh percaya waktu mulai yang terbaik Tuhan. Dan kalau ada saat ini jemaat-jemaat yang berbadan tua, mari Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan menolong dalam pertumbuhan janinnya Bapa. Sehingga pada saatnya akan masuk dalam proses kelahiran Tuhan. Tuhan campur tangan. Sehingga ibu sehat, baby juga sehat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang berkumpul untuk biaya anak-anak sekolah. Mari Tuhan, Tuhan mampukan, Tuhan memberkati Bapa. Sehingga kerinduan mereka agar anak-anak mereka bisa sekolah dengan baik Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada anak-anak dalam sekolah, dalam kampus mereka Tuhan. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan hikmat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang usia lanjut, untuk senantiasa iman mereka tertuju kepadamu. Kami semua Tuhan, untuk senantiasa kami mau beriman sungguh kepadamu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan mampukan setiap jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kuat sehat, Tuhan berikan kemampuan Bapa, supaya dalam kondisi, dalam kelemahan tubuh mereka, tapi iman mereka kepadamu. Dan kami percaya Tuhan dokter besar kami yang sanggup menjamah dan yang sanggup menyembuhkan. Kami tidak sebut nama mereka satu demi satu Tuhan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan ada, hadir Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh mengagungkan namamu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Bapa terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.